Gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang negara Jepang tepatnya di Pulau Kyushu pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu. Gempa ini bersumber dari Megatrust Nankai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Daryono, menyebut gempa Jepang ini dapat memicu tsunami. Pasalnya, Megatrust Nankai adalah zona yang sangat aktif. Jika gempa dahsyat di Megatrust Nankai tersebut benar-benar terjadi dan menimbulkan tsunami, maka hal ini perlu kita waspadai, karena tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga wilayah Indonesia. Zona-zona Megatrust sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Di Indonesia ada beberapa zona Megatrust yang berada di subduksi aktif. Ini diantaranya. Subduksi Sunda mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Subduksi Banda, subduksi Lempeng Laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi Lempeng Laut Filipina, subduksi Utara Papua. Beberapa zona Megatrust di Indonesia kini bisa dikenali potensi kekuatannya. Walaupun namanya mengandung kata mega, tapi zona ini tak selalu membangkitkan gempa berkekuatan besar. Justru, zona Megatrust lebih sering memicu gempa kecil. Adapun Megatrust di Indonesia diperkirakan bisa picu gempa dengan kekuatan lebih dari magnitudo 8,7, namun, besar tersebut hanya skenario model yang dibuat berdasarkan asumsi dua segmen Megatrust bergerak. Sehingga bisa disebut sebagai skenario terburuk. Hingga saat ini, BMKG atau BPBP tak bisa memprediksi zona Megatrust mana saja yang akan memicu gempa dalam waktu yang dekat. Adapun zona yang terhitung paling aktif terletak di selatan Jawa. Menurut Daryono, Megatrust Nankai yang disebut jadi zona sumber gempa Jepang kali ini, ternyata mirip dengan dua Megatrust yang ada di Indonesia. Kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megatrust Nankai saat ini sama persis yang dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap seismic gap, ujar Daryono dikutip dari CNN Indonesia, Selasa, 13 Agustus 2024. Para ilmuwan punya kekhawatiran terhadap Megatrust Selat Sunda, M87, dan Megatrust Mentawai Siberut, M89. Daryono mengatakan Indonesia tinggal menunggu waktu saja, dikarenakan dua zona tersebut sudah lama tak mengalami gempa. Rilis gempa di kedua segmen Megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Wajib waspada di daerah ini karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan potensi gempa dari dua zona Megatrust di Indonesia karena sudah lama tidak mengeluarkan energi dalam jumlah besar. Kekhawatiran ini muncul setelah gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,1 melanda Jepang pada Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2024 yang berasal dari Nankai Megatrust. Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, ia mencontohkan kondisi Nankai Megatrust serupa dengan setidaknya dua zona Megatrust di Indonesia yang juga sudah lama tidak mengeluarkan energi berupa gempa. Ia berpendapat bahwa hal ini hanya masalah waktu karena kedua zona Megatrust ini belum pernah mengalami gempa besar selama ratusan tahun. Ia juga menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Untuk diketahui, seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, Megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan Megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Gempa bumi di zona Megatrust ini juga bisa memicu tsunami.